Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Cairani Nur Azizah, mahasiswi D4 Bidang Terapan Sekolah Vokasi Universitas 11 Barat Surakarta dengan NIM R04191037. Nah, di sini saya akan melakukan responsi tentang tanda bahaya kehamilan di trimester 3. Ini silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Salma. Saya salah satu bidan di rumah sakit ini. Ya, Bu. Saya tutup tiranya dulu ya Ibu, Ya. untuk menjaga privasi. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Baru hari ini, Bu. Ibu hari ini. Umurnya berapa ya Ibu? 25. Ini 25. Rumahnya di mana? Di Jati Selamat. Di sana. Nah, Ibu kan jauh-jauh ya dari sono. Ada keluhan apa Ibu? Atau ada masalah apa? Ya, ini Bu. Ini kan saya lagi hamil. Udah 7 bulan lebih. Ini menjelang kelahiran, persalinan ini saya kok merasa was-was. Ada perasaan takut nanti terjadi apa-apa pada anak saya. Tolong bantuannya. Oh iya, gitu. Jadi di sini saya akan melakukan konselingnya kepada Ibu. Waktunya sekitar 10 menit saja. Nanti jika Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak usah sungkan karena saya akan menjaga privasi Ibu. Nah, kalau gitu saya mulai konselingnya ya Ibu. Nah, jadi begini Bu, kita akan melakukan konseling tentang tanda bahaya kehamilan di trimester 3. Tadi kan Ibu bilang Ibu hamil di usia 7 bulan ya. Berarti Ibu masuk ke trimester 3. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar apa saja tanda bahayanya? Belum. Oh belum, kalau gitu saya jelaskan ya Ibu. Tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga itu ada apa saja? Yang pertama ada gejala preeklamsia. Kemudian yang kedua ada gerak janin yang kurang. Kemudian yang ketiga ada perdarahan pervaginam. Kemudian yang terakhir ada ketuban pecah dini. Nah, kita ulas satu-satu ya Ibu. Nah, untuk yang pertama gejala preeklamsia. Nah, gejala preeklamsia ini sering disebut dengan darah tinggi, Bu. Nah, Ibu tahu kan darah tinggi seperti apa? Tentunya tanda yang muncul contohnya seperti tekanan darah yang tinggi. Nah, normalnya kan biasanya 120 per 80 mm per raksa. Nah, jika Ibu mempunyai tekanan darah lebih dari 120, semisal 150 atau 170 atau bahkan 200, nah itu mungkin bisa menjadi gejala dari preeklamsia atau darah tinggi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada protein dalam urin. Nah, di sini kita bisa melihat Bu, apakah kita memiliki kadar protein dalam urin dengan cara kita melihat urin kita sendiri Bu. Apakah di situ ada buih atau busa-busanya? Jika ada, berarti mungkin Ibu kelebihan protein. Nah, Ibu bisa mengatasi dengan mengurangi konsumsi protein. Kemudian yang selanjutnya ada pandangan yang kabur disertai dengan sakit kepala yang berat dan menetap. Mungkin Ibu merasakan sakit kepala yang sangat sakit dan tidak reda-reda. Kemudian selanjutnya ada nyeri di bagian ulu hati Bu. Kemudian selanjutnya ada bengkak pada muka dan tangan. Mungkin juga bisa terjadi di area kaki. Nah, Ibu tahu kan yang namanya udem? Ya, seperti itu ya Ibu. Ya. Nah, kemudian Ibu mungkin akan merasakan tidak enak badan Bu, rasanya tidak fit begitu. Mungkin bisa disertai mual atau bahkan bisa muntah-muntah. Nah, untuk bahayanya sendiri, untuk klien atau Ibu, itu mungkin bisa menyebabkan kejang ya Ibu, paling fatal bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk si dedek bayinya sendiri itu bisa menyebabkan gawat janin. Itu paling fatal juga bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan beralih ke gerak janin yang kurang. Nah, tanda yang sering muncul yang bisa kita lihat yaitu janin itu bergerak
kurang dari 10 kali per 12 jam. Nah, mungkin dalam satu hari jika gerakannya kurang dari 20 kali, berarti itu juga termasuk gejala gerak janin yang kurang. Kemudian bahayanya apa? Bahayanya untuk janin sendiri itu bisa menyebabkan gawat janin, Bu. Kemudian paling fatal bisa menyebabkan kematian dalam rahim. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginam itu apa? Yaitu merupakan kondisi di mana ada bercak darah maupun darah yang mengalir dari vagina. Penyebabnya apa? Yaitu ada pseudoplacenta dan placenta previa. Intinya, kedua ini merupakan perdarahan yang disertai dengan nyeri di bagian perut. Begitu, Ibu. Bahayanya apa? Bahayanya untuk klien sendiri atau Ibu mungkin Ibu akan mengalami shock ya. Kemudian yang paling fatal bisa mengalami kematian. Kemudian untuk bahaya terhadap janinnya itu bisa menyebabkan gawat janin dan bahkan paling fatal juga menyebabkan kematian. Seperti itu. Kemudian yang terakhir Ibu, untuk tanda bahaya kehamilan trimester 3 yang terakhir, yaitu ada ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu apa? Merupakan kondisi di mana ada cairan yang keluar tanpa disadari ya, biasanya tanpa disadari oleh ibu-ibu melalui apa? Melalui jalan lahir. Dan biasanya ketuban ini akan berbau khas, biasanya menyengat karena komposisi dari ketuban itu sendiri paling banyak yaitu dari urin si dedek bayi itu sendiri. Begitu. Bahayanya apa jika terjadi ketuban pecah dini? Untuk ibu mungkin ibu akan mengalami infeksi. Kemudian terhadap janinnya sendiri itu bisa menyebabkan gawat janin, bahkan juga dedek bayi akan mengalami infeksi seperti itu. Nah, dari keempat itu tadi, jika ibu menemukan salah satu tanda, ibu harus segera menghubungi tenaga kesehatan ya, baik itu bidan maupun dokter agar bisa cepat diatasi. Seperti itu. Nah, apakah ibu sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Sudah jelas, sudah merasa lega. Iya. Nah, Ibu, ini konselingnya sudah selesai. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan apa saja tanda bahaya dari kehamilan di trimester 3? Ya, kalau bisa, Bu. Yang pertama gejala preeklamsi. Ya. Terus yang kedua gerak janinnya kurang. Kemudian yang ketiga itu perdarahan lewat vagina. Kemudian yang keempat itu ketuban pecah awal atau pecah dini sebelum masa kelahiran. Iya, Ibu sudah benar. Berarti Ibu sudah memahami apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi konselnya sudah selesai. Nanti Ibu jangan lupa jika ada gejala yang muncul dari salah satunya, Ibu segera melaporkan kepada tenaga kesehatan agar segera bisa diatasi seperti itu. Ya, ya Bu. Terima kasih atas ini tadi penjelasannya, dan ini membuat saya lega untuk mempersiapkan diri dalam nanti menjelang kelahiran anak saya. Terima kasih Bu ya. Iya. Oh ya, kalau begitu saya mohon izin. Semoga nanti kelahiran saya selamat. Amin. Saya doakan juga kelahirannya semoga lancar dan bayinya sehat selalu. Terima kasih. Amin. Sudah Bu, mohon pamit saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya antar. Telah dilakukan dokumentasi dengan subjek Nyonya Harini, umur 25 tahun, asal Jatisrono, mengeluh merasakan was-was terhadap kehamilannya yang mendekati masa persalinan. Vital sign Nyonya Harini keseluruhan normal dan ini merupakan kehamilan yang pertama. Dan telah dilakukan perencanaan pendidikan kesehatan tanda bahaya kehamilan trimester 3. Wonogiri, 2 April 2020 atas nama Bidan Salma.